Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Hari ini saya bersuka cita sekali dan saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu merindukan Tuhan hari ini, boleh sama-sama lambaikan tangan, beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama bersehati, bersepakat kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, membuka hati kami lebar untuk lawatan-Mu. Biar Tuhan hadir dan melawat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sementara kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberikan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Youth MCC untuk sementara waktu diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 7 Mei 2022. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat secara onsite di setiap masing-masing cool. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bernard Simanjuntak. Terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Ribuan tahun yang lalu, Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1.
Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib." Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sementara kami menyembah Tuhan, kekuatan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Nyanyi dengan sukacita Bapak Ibu, katakan buat Tuhan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Nyanyi sama-sama dengan imanmu. Jangan lelah bekerja, amin. Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Nyanyi dengan sukacita. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
dipersilakan itu kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Syaralah, syaralah, syaralah. Kiralah, syaralah. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu mari sama-sama angkat tanganmu tinggi sekali lagi buat Tuhan kita. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Tiada yang tersembunyi. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Senang hatimu, senang kekuatanmu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Urapi semua kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita baca sama-sama dari 1 Samuel 16, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, hari ini kita berbicara tentang nilai dan kualitas. Saudara, kalau kita lihat dari latar belakang ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 16 tadi, tegas Tuhan berbicara kepada Samuel tentang bagaimana Tuhan sudah, ya bahasa sehari-harinya mungkin Tuhan udah nggak suka lagi dengan Saul, saudara. Nah pertanyaannya, untuk saudara yang sudah tahu tentang kisah ini, saudara pasti mengerti, tapi saya jelaskan sedikit. Setelah bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian, dipimpin oleh Yosua, sampai dengan pada masanya Samuel, bangsa Israel
itu ditentukan oleh Tuhan, tidak seperti bangsa-bangsa yang lain. Ya, bangsa Israel nggak punya pemimpin atau seorang raja atau seorang presiden, nggak. Ya, bahkan Israel sendiri itu Tuhan sendiri yang kasih. Tuhan punya satu kerinduan, Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa ini. Sehingga pada masa tadi yang saya sebutkan Yosua sampai Samuel, bangsa Israel cuma dipimpin atau ditunjuk satu orang yang disebut hakim. Ya, jadi tujuannya adalah Tuhan berbicara kepada hakim itu dan diberikan otoritas untuk mengadili lah istilahnya, siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi saudara tahu berkali-kali ganti hakim di bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel nggak semakin baik. Setiap kali dipilih hakim yang baru, wah bagus, ya mereka perang menang, mereka hidup benar. Tetapi begitu hakimnya mulai tua, bahkan sudah mau turun tahta atau mati, saudara hidupnya malah lebih buruk lagi dari masa sebelumnya. Hingga akhirnya mereka menuntut seorang raja. Saudara, Tuhan mau buat perbedaan kepada Israel, tetapi bangsa Israel mau buat persamaan. Mereka bilang enggak, kami mau seperti bangsa-bangsa yang lain, punya pemimpin, kami mau yang jelas, yang bisa kami tahu sebagai pemimpin kami. Ya, akhirnya Samuel bicara kepada Tuhan dan Tuhan izinkan. Dengan berat hati saudara, ya bahkan dengan syarat yang berat. Kalau saudara baca itu di kitab Samuel, syaratnya berat betul waktu mereka mau dipimpin oleh seorang raja saudara. Ya, salah satunya adalah rakyat atau penduduk Israel harus siap, anak laki-lakinya itu akan dipekerjakan di kerajaan saudara, dan kalau sudah diserahkan ke kerajaan itu terserah rajanya saudara mau dibuat seperti apa. Ya, saudara seperti itu. Tetapi mereka karena ngototnya, karena udah istilahnya udah pengen betul punya raja, pengen sama dengan bangsa yang lain, mereka nggak ambil pusing saudara. Mereka bilang ya sudah, pokoknya kami maunya sama, kami mau punya raja sendiri. Nah, akhirnya saudara dipilihlah Saul. Nah, saudara harus tahu Saul ini dipilih oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat latar belakang Saul, orang yang tadi di 1 Samuel 16 ditolak tadi, siapa ini Saul? Saul ini bukan orang sembarangan saudara. Kalau kita lihat saudara kriteria dari Saul, Saul ini memenuhi semua syarat untuk menjadi seorang raja. Ya, di ayat 2 dari pasal 16 dibilang dia orang yang tampan. Ya, dia orang yang berada, orang kaya. Ya, dia punya peternakan, punya kambing domba yang luar biasa banyak saudara, sampai ada orang bekerja di rumahnya. Kemudian dia orang yang rendah hati, itu terdapat di ayat yang ke-21. Dan dia disayang oleh ayahnya. Dia juga punya karunia nubuatan saudara. Satu kali bangsa Israel bilang, ini siapa ini orang ini? Kok dia punya nubuatan? Apakah Saul ini salah seorang nabi? Dibilang seperti itu. Ya saudara, dan kemudian dia juga menjadi tumpuan dan harapan. Artinya apa? Saul ini menjadi orang yang sangat diharapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau kita lihat semua kriterianya, nggak ada yang kurang dari Saul saudara. Saul itu gambaran tentang apa yang manusia inginkan dalam hidup ini. Ya, siapa yang nggak mau gagah, tampan, ya, cantik, ya kan? Siapa yang nggak mau kaya, punya sesuatu yang dibutuhkan, ketika mau butuh apa ada. Ya, siapa yang nggak mau karunia, ya. Bahkan kita semua yang ada di tempat ini, termasuk para pelayan Tuhan, kita sangat rindu kita punya karunia, saudara. Ya kan? Artinya karunia yang khusus gitu, yang diberikan Tuhan. Kemudian apalagi ya jadi tumpuan harapan, artinya orang mengandalkan kita. Waduh, betapa komplit hidup dari Saul. Saudara, ada satu hal yang jadi kelemahan Saul. Ya, Saul dari semua hal yang dia miliki, dari semua, kalau saya bilang dalam tanda kutip kesempurnaannya, Saul punya kelemahan, yaitu ketidaktaatan. Ketidaktaatan ini bukan hanya semata-mata berbicara tentang satu pemberontakan kepada Tuhan, enggak. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ya saudara, Saul ini tidak taat, artinya gini, dia suka meremehkan hal-hal yang dianggap sepele, ya, oleh orang-orang. Ya, Saul ini suka nyenengin penduduk atau bangsa Israel. Dia senang sekali saudara untuk melakukan sesuatu yang bikin posisinya aman. Ya, kalau bahasa sekarang tuh pencitraan gitu ya saudara. Pokoknya dia cari cara pokoknya supaya udahlah biar gak ribut, biar gak pokoknya
semuanya aman. Sehingga posisi dia juga sebagai raja nggak ada yang ganggu. Dia itu paling khawatir kalau bangsa Israel mulai komplain, mulai demo, saudara, seperti itu. Ya, dia khawatir sekali sehingga dia coba cari jalan keluar untuk cari aman. Padahal di awal dari penunjukan dia, Saul ini orang yang sangat rendah hati. Kalau saudara mau baca ayat firman Tuhannya, ketika Samuel tunjuk dia untuk menjadi raja, apa yang dia bilang? Saya ini siapa? Saya ini cuma dari suku terkecil, suku Benyamin, ya kan? Artinya apa? Ada kerendahan hati dalam hidup Saul. Saudara, di awal dari ditunjuknya dia menjadi seorang raja, kalau saya mau simpulkan, tidak ada hal yang kurang dalam kehidupan Saul. Tetapi tadi saya bilang, Saul ini gambaran dari apa yang diinginkan oleh manusia. Nah, saudara, hati-hati dengan kondisi nyaman. Minggu lalu saya sangat diberkati oleh khotbah dari Pak Jimmy. Saudara, kita diingatkan, saudara, mari untuk tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Ya, jangan ngerasa bahwa semua baik-baik aja ketika saudara nyaman di satu zona. Ya, jangan-jangan Allah udah tertinggal jauh di belakang. Ya, luar biasa. Ya, saudara, itu satu rema dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya dalam kehidupan kita, yuk kita koreksi. Apakah kehidupan kita hari-hari ini di mata manusia baik-baik aja? Ya, mungkin di tengah-tengah pandemi pekerjaan kita nggak terlalu diguncang, keluarga kita baik-baik aja, ya kan? Ekonomi kita baik-baik aja, ya kan? Segala sesuatu yang kita perlu mungkin agak sulit sedikit, tetapi masih bisa kita kontrol. Tetapi hati-hati, bukan itu poinnya. Ingat baik-baik, Saul ditolak oleh Tuhan. Walaupun dia punya semua kriteria yang manusia inginkan dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita lihat baik-baik saudara di ayat firman Tuhan, Yakobus 4, saya ulangi ayat firman Tuhan yang minggu lalu dibawakan oleh Pak Jimmy, dikatakan segini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Artinya apa? Ada banyak orang dengan kondisinya sekarang ketika dia berbuat sesuatu, ketika dia sedang melangkah untuk melakukan sesuatu, dia hanya memikirkan tentang apa yang sedang dia siapkan. Artinya apa? Dia nggak lagi mengandalkan Tuhan. Memang biasanya kita orang yang berbisnis, kita orang yang berusaha, kita pasti memulai sesuatu dengan, ya kalau kita membuka suatu usaha baru, kita siapkan modal, kita siapkan tempat yang strategis, kita tahu pasar yang akan kita jalankan. Tetapi saudara, bukan hanya di situ. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita, tetap kita harus berharap, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Samuel jelas sekali berkata kepada Saul, engkau memang menjadi pemimpin, tetapi tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam cara engkau memimpin, tetap bertanya, tetap berharap kepada Tuhan. Tetapi ini yang tidak dilakukan oleh Saul. Saul menganggap dia sudah punya semuanya, apalagi di awal kepemimpinannya, ketika dia memimpin, dia membentuk satu pasukan, dia memenangkan beberapa perang yang luar biasa, sehingga ada satu kepercayaan diri yang tinggi dalam hidup Saul, sehingga dia lupa untuk mengandalkan Tuhan. Nah saudara, ketidaktaatan menimbulkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Ketidaktaatan Saul itu menimbulkan hal yang buruk dalam kehidupannya. Saudara, saya catat di sini, iri hati, kebencian, hal yang harus segera diputus dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat, saudara, dalam kehidupan Saul ini bukan tipe orang yang suka menyelesaikan satu masalah dengan tuntas. Saul ini adalah tipikal orang yang udah yang penting selesai dulu hari ini, ya udah besok bagaimana aja lah. Ya, udahlah, pokoknya jalanin aja dulu gitu. Jalanin aja dulu. Ya, saudara, padahal jelas saudara dikatakan Ibrani 12 ayat 25 sampai 28, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.
ungkapan satu kali menunjuk kepada satu perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan memisahkan kita. Tuhan sudah memilih kita untuk hidup dalam pagar perlindungan Tuhan. Saudara, tetapi yang jadi masalah, dunia ini Tuhan persiapkan untuk digoncangkan. Tuhan persiapkan bahkan untuk dihancurkan. Nah, banyak kali kita menaruh hati kita, menaruh kehidupan kita kepada dunia yang akan hancur ini. Sehingga kita lupa apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya ambil hal yang sederhana seperti ini. Kita jadi ikut-ikutan pusing dengan kondisi dunia hari-hari ini. Seolah-olah saudara kita punya tanggung jawab dengan apa yang menjadi masa depan dari dunia ini. Nah, kembali kepada kehidupan Saul, saudara. Saul ini adalah tipikal orang yang berusaha untuk membuat sesuatu yang menurut pikiran dia, menurut pikiran banyak orang, ya, itu baik. Salah satu contohnya adalah ketika dia disuruh untuk menghancurkan atau memerangi bangsa Amalek, saudara. Ya, dibilang sama Samuel, perintah dari Tuhan adalah engkau harus habisi semuanya. Tetapi apa? Saul cari aman. Dia nggak habis semuanya, ya. Orang-orang tertentu dia nggak bunuh, bahkan ternak yang bagus-bagus dia ambil. Alasan dia, rakyat berpikir itu bisa dijadikan satu persembahan kepada Tuhan. Tetapi Samuel dengan tegas mengatakan bahwa apa yang kau lakukan itu jahat di mata Tuhan. Saudara, kita harus melihat ada satu hal yang membuat Saul semakin dalam kegagalannya menjadi seorang raja. Kesempatan tanpa pertobatan mengakibatkan hal yang jauh lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Bahkan berakibat fatal pada akhirnya. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi saya katakan Samuel 13 ayat 13, nanti saudara baca di rumah, di situ menunjukkan betapa Saul nggak taat dengan apa yang Tuhan suruh. Dia lebih memilih untuk menyenangkan hati dari bangsa Israel. Bahkan saudara kalau baca, ya, Samuel udah marah sekali nih, bahkan udah bilang Tuhan sudah nggak suka sama kamu, Saul, ya. Tapi akhirnya Samuel bilang lagi, ya udah, coba lakukan ini misi terakhir kamu. Tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana Tuhan menyuruh Saul untuk menghabisi bangsa Amalek. Tetapi di misi terakhirnya pun Saul melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan. Saudara, lihat tadi, kesempatan tanpa pertobatan mengakibatkan hal yang jauh lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Saudara, hari-hari ini banyak keadaan yang membuat kita menjadi terpuruk, saudara, ya, mulai dari pandemi, krisis ekonomi global, bahkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, ya, saya percaya sedikit banyak ini mempengaruhi kehidupan setiap kita. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita menjadi introspeksi dengan diri kita. Kita mulai pikir, aduh Tuhan, saya mau kembali hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya mau kembali hidup dalam anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kalau Tuhan ingatkan kepada setiap kita untuk hal-hal yang Tuhan tidak inginkan ada dalam kehidupan kita, mari segera lakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau berjalan kepada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tanpa menuntaskan segala hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Ini justru akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk dari keadaan kita sebelumnya. Ya, bahkan saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Saul adalah akibat yang fatal dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita lihat dari kehidupan Saul ketika dia sudah mulai jauh dari Tuhan sampai akhirnya Tuhan menunjuk Daud untuk sebagai pengganti dari dirinya, dan Daud mulai menunjukkan bagaimana kualitas dari seorang Daud, ya. Saul mulai iri kepada Daud, Saul mulai menaruh dendam kepada Daud. Saudara, sampai akhir dari kehidupan Saul, kalau saudara baca di ayat firman Tuhan di pasal yang ke-31, bagaimana tentang kematian dari Saul, saudara. Itu menjadi satu peringatan buat kehidupan setiap kita.
Mari ayo sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Saudara, akhirnya Samuel atas tuntunan Tuhan disuruh untuk mencari pengganti dari Daud. Saudara, saya punya kesimpulan begini tentang Saul. Saudara, menurut saya Daud tidak akan menjadi pengganti Saul kalau Saul setia sampai akhir jabatannya sebagai seorang raja. Artinya begini, Tuhan gak pernah gagal sesungguhnya waktu dia pilih kita dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kalaupun dalam kehidupan kita melalui fase-fase kegagalan, bukan Tuhan yang gagal. Janji Tuhan tetap dalam kehidupan setiap kita. Ya, Tuhan punya rancangan damai sejahtera, kata firman Tuhan. Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan setiap kita. Ya, makanya saudara hati-hati dengan doa yang berkata, Tuhan, kenapa kok jalan Tuhan seperti ini dalam hidup saya? Hati-hati saudara, hati-hati. Karena segala sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah hal-hal yang baik dalam hidup setiap kita. Yang percaya bilang amin. Amin. Jangan pernah punya pikiran bahwa Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya kegagalan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan suka kita ada dalam kejatuhan dosa. Tetapi ingat, Tuhan gak pernah gagal atas rencananya dalam hidup kita. Kita yang gagal, saudara. Karena kita keluar dari apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang luar biasa, Tuhan gak pernah putus asa. Tuhan gak pernah kehilangan cara untuk tetap membuat kita masuk kembali dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah saudara, tadi di awal saya katakan Saul ini gambaran tentang apa yang manusia inginkan dalam kehidupan. Hari-hari ini kita sedang, tahun ini dideklarasikan oleh Gembala Sidang kita sebagai tahun paradigma yang baru. Saya percaya pandemi ini, kemarin sudah diingatkan lagi di MDPJ, akan ada guncangan. Nah kemarin dikonfirmasi, ternyata apa yang Tuhan maksud guncangan, ya ini pandemi ini. Dan akhirnya tahun ini disebut sebagai tahun paradigma yang baru. Saudara, ingat baik-baik. Paradigma yang baru bukan hanya berbicara tentang kita merubah pola pikir kita, bukan. Tetapi kita menyelaraskan cara berpikir kita dengan cara berpikirnya Allah. Artinya apa? Kita penuh dengan pengharapan untuk bertanya kepada Tuhan untuk setiap apa yang mau kita lakukan. Bukan hanya sekedar merubah cara hidup kita, tapi tetap pakai pikiran kita, bukan. Paradigma yang baru artinya kita lebih berserah, lebih bersandar lagi kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Saudara, Daud sebagai pengganti. Nah saudara, kita buka dulu ayat firman Tuhannya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Nah ketika Samuel disuruh Tuhan untuk mencari Daud, pergilah Samuel ke satu tempat. Kalau saya simpulkan aja ayat firman Tuhan ini, saya cerita begini. Jadi Samuel takut untuk pergi ke tempatnya Daud. Akhirnya Samuel bilang sama Tuhan, gimana saya ngomongnya? Karena saat itu Saul sedang berkuasa sebagai raja. Dengan kekuasaannya sebagai raja, dia tentunya punya fasilitas raja, salah satunya pasukan, saudara. Samuel walaupun dia seorang nabi, dia takut juga, saudara. Ini saya ngomong apa nih? Saya mau cari penggantinya raja yang sedang berkuasa, artinya menghentikan di tengah-tengah dari periode kekuasaannya Saul. Saya harus ngomong apa sama Saul? Nah, tapi akhirnya Tuhan berikan hikmat kepada Samuel, disuruh bawa satu korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kata seperti itu. Tapi akhirnya Samuel pergi ke tempat di mana Tuhan menyuruh, yaitu ke rumahnya Isai, saudara. Nah, saudara, di rumah Isai ada beberapa anak dari Isai yang sudah lebih dahulu pergi, kalau mungkin bahasa sekarang itu sekolah militer, saudara, sekolah militer. Nah, waktu pergi ke sana, misinya tentu mencari raja pengganti Saul. Begitu sampai di rumahnya Isai, Samuel tanya, mana anak-anakmu? Karena salah seorang di antaranya, Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang raja. Saudara, sebagai seorang manusia, tentu Isai akan berpikir kriteria apa yang cocok dari 7 anaknya yang pantas untuk menggantikan Saul sebagai seorang raja.
mulailah dia keluarkan anak-anak terbaiknya, saudara. Ya, kita udah sama-sama tahu cerita ini. Ya, 3 anaknya disuruh maju semua ke hadapan Samuel, tetapi Tuhan berbicara jelas kepada Samuel. Ini ayat firman Tuhannya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jelas sekali panggilan Tuhan kepada Daud. Artinya apa? Tuhan tahu betul. Saya mau ambil kesimpulan gini, bahkan bapaknya sendiri nggak kenal anaknya siapa. Ya. Tetapi Tuhan sangat tahu kualitas dari seorang Daud. Daud di mana saudara? Daud ada di tempat antah berantah. Bahkan saya percaya bapaknya nggak tahu saat itu Daud ada di mana. Ya, karena nggak kayak zaman sekarang mungkin jelas untuk tempat. Ya, kalau bahasa ininya ngangon kambing, ngangon domba itu di mana. Ya. Kalau zaman dulu ya dia cari seenaknya aja saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena saudara bisa bayangin ayat firman Tuhan yang lain dibilang begini. Waktu beruang datang, waktu singa datang, artinya apa? Ini tempat jauh, gak mungkin ada singa beruang dekat perumahan, ya enggak? Dekat tempat penduduk. Artinya jauh sekali ini Daud. Bawa berapa ekor? 2, 3 ekor domba dari ayahnya. Nah saudara, saya bilang begini. Daud, saya catat di sini, Daud seperti hal-hal yang terlupakan dan dianggap sepele dalam hidup kita. Saudara, di tahun paradigma yang baru, kita mau lihat bagaimana rencana Tuhan itu akan Tuhan lakukan atas kehidupan setiap kita. Kan jelas ya, di Yesaya 43 ayat 18, ini ayat firman Tuhannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah gambarkan tentang siapa itu Saul. Nah sekarang saya mau gambarkan siapa ini Daud. Artinya apa? Tuhan sudah tolak kriteria tentang apa yang saya gambarkan tentang Saul. Dan ini yang Tuhan mau. Ya, saudara. Daud itu adalah gambaran apa yang Allah inginkan. Nah, kalau tadi Saul itu adalah hal-hal yang apa manusia inginkan, tetapi Daud ini adalah gambaran apa yang Allah inginkan dalam hidup ini. Nah, buat Daud tanggung jawab dan kemuliaan Tuhan itu lebih penting dari promosi. Saya nggak usah ceritakan lebih banyak tentang Daud, kita nggak punya banyak waktu. Saudara, kita lihat mulai dari bagaimana Daud bertanggung jawab 2-3 ekor domba yang orang tuanya miliki, sampai dengan bagaimana Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, saudara. Saudara bisa lihat bagaimana tanggung jawab, kemuliaan Tuhan, itu menjadi hal yang lebih penting. Saudara, saya mau ingatkan kepada setiap kita, waktu Daud menghadapi Goliat, saya percaya tidak ada sebersit pun dalam pikiran Daud mau cari nama. Karena jelas kalau saudara baca di ayat firman Tuhannya, Daud cuman, ya kalau bahasa sekarang mungkin tersinggung dengan perkataan dari Goliat, orang Filistin, ketika dia mencaci maki, menghina nama Tuhan. Itu alasan satu-satunya Daud. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan di ayat firman Tuhannya, Daud dipersiapkan untuk maju berperang, sampai semuanya dikenakan dalam tubuhnya. Tetapi perhatikan, Daud tidak mengenakan itu semua. Artinya apa? Daud lebih mengandalkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya untuk mengalahkan seorang Goliat. Nah saudara, bertolak belakang sekali dengan apa yang Saul lakukan, apa yang Daud buat. Mari kita mau perhatikan ayat firman Tuhan ini, supaya kita jelas. Kenapa tadi di 1 Samuel 16 dikatakan Tuhan sudah menolak Saul. Saya percaya semua yang datang hari ini tidak ada seorang pun di antara saudara yang mau menjadi orang-orang yang ditolak oleh Allah. Amin. Saudara, orang-orang yang mau dikatakan seperti Daud, orang yang berkenan. Saudara agak mundur sedikit. Saudara, kita seringkali mengingat Daud melalui ayat firman Tuhan di Kisah Rasul 13 ayat 22, saudara. Ya, yang dikatakan telah kutemukan Daud bin Isai. Ya, kita seringkali mendefinisikan Daud dari ayat firman Tuhan ini. Dan kita mulai berpikir, kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Oh, karena Daud gampang bertobat, ya, gampang terima
teguran dari Tuhan dan dia langsung bertobat. Bahkan ada yang katakan Daud itu tidak pernah melakukan kesalahan yang sama kalau Tuhan sudah tegur dia. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, tadi di 1 Samuel, kata berkenan yang disematkan kepada seorang Daud, itu justru dimulai dari 1 Samuel 13 ayat 14. Tuhan sendiri yang bilang kepada Samuel, kapan itu? Apakah waktu Daud ada di kerajaannya? Apakah waktu Daud berperang? Apakah waktu Daud sedang melakukan kegiatannya sebagai seorang raja? Enggak, saudara. Waktu itu Daud lagi ada di padang gurun. Waktu dia sedang menggembalakan kambing dombanya. Bahkan Samuel belum tahu mukanya Daud seperti apa. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Coba kita buka ayat firman Tuhannya. 1 Samuel 13 ayat 14. Dikatakan tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Saudara, luar biasa. Luar biasa. Tadi saya bilang, Tuhan tuh punya rencana. Selama kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kita pasti akan menggenapi rencana Tuhan. Saya cuma mau bilang begini, Tuhan punya rencana berkenan kepada kehidupan Daud. Tetapi seandainya waktu Daud ditegur Nathan, dia nggak bertobat, saudara, artinya apa? Daud punya potensi untuk tidak menggenapi rencana Tuhan tentang perkenanannya Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Daud mengambil langkah apa? Daud mengambil langkah yang benar. Dia bertobat. Dia minta ampun di hadapan Tuhan dan dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Akhirnya apa? Benar apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Itu dia terima sampai akhir kehidupannya. Saudara, mari ingat-ingat apa yang pernah saudara dapat tentang suara Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya. Kemudian saudara perhatikan kehidupan saudara hari ini. Kok jauh ya? Belum terlambat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang pernah dengar seorang hamba Tuhan atau ada suara Tuhan yang langsung berbicara dalam kehidupan saudara. Mengatakan bahwa engkau akan diberkati Tuhan. Masa depanmu akan penuh dengan harapan. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Pekerjaanmu akan diangkat terus oleh Tuhan. Usahamu akan terus diangkat oleh Tuhan. Tetapi waktu saudara lihat kehidupan saudara sekarang, kok beda? Ingat baik-baik, Tuhan masih punya rencana yang besar atas kehidupan saudara di depan. Sebab itu apa yang harus kita ambil? Langkah seperti yang Daud lakukan. Bertobat. Mari kembali berjalan dalam anugerah Tuhan. Jangan seperti Saul. Saul dipilih awal mulanya. Saul gak pernah Tuhan punya rencana atas Saul untuk gagal. Tidak saudara. Gak mungkin dong seorang Allah mempersiapkan Saul udah dipilih bagus-bagus. Tuhan cuma pengen dia berkuasa sampai pertengahan dari masa periode kekuasaan dia. Enggak. Tetapi Saul sendiri yang gagal. Karena dia enggak mau nurutin kehendak Tuhan atas kehidupan dia. Nah mari saudara perhatikan baik-baik hal ini. Penyertaan Tuhan mengiringi setiap penyerahan diri yang total. Sebesar apa kita berserah, sebesar itu pula Tuhan bekerja dalam hidup kita. Perhatikan coba baik-baik kalimat ini saudara. Penyertaan Tuhan mengiringi setiap penyerahan diri yang total. Kita suka dong dengan kata intim, ya kan? Ya, gembala kita, baik gembala di tempat ini, sering sekali bilang, ayo intim sama Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ngerti gak sih apa makna dari kata intim? Intim itu yang Tuhan mau atas kehidupan setiap kita. Saudara, intim itu berbicara tentang hubungan. Intim itu berbicara tentang keterbukaan. Seorang hamba Tuhan bilang begini, bagaimana kau mau intim dengan Tuhan kalau kau gak pernah berserah sama Tuhan? Kita masih pegang hidup kita, masih ada yang kita tutup-tutupi. Bahkan minta maaf saudara, suami istri sekalipun belum semuanya terbuka kepada pasangannya. Sehingga sulit buat kita untuk membayangkan apa itu intim. Ya, kita masih tertutup sama pasangan kita. Kita masih tertutup sama orang-orang dekat kita. Sehingga kita sulit mau intim sama Tuhan. Kita masih suka untuk menutupi diri kita. Bahkan kepada Tuhan sekalipun. Padahal pertanyaannya, ada nggak yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Harusnya nggak ada. Tetapi seringkali kita menganggap ada hal-hal yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita sulit untuk menerima pertolongan Tuhan
yang maksimal atas kehidupan setiap kita. Saudara, mari hati yang berserah itu mudah untuk mengampuni. Saudara, kalau kita lihat ya dalam kehidupan Daud, luar biasa. Daud ini luar biasa. Waduh, terlalu panjang kalau saya harus ceritakan. Dari mulai Daud diurapin ya menjadi raja, nggak pernah sedikit pun dia protes sama Samuel. Kapan Samuel saya jadi rajanya? Kenapa? Karena begitu dia diurapin jadi raja, dia dipanggil Saul untuk jadi pemain kecapinya, saudara. Pemain kecapinya. Cuman buat nenangin Saul karena apa? Roh Allah udah keluar dalam diri Saul. Dia cuma disuruh jadi penghibur Saul. Ya. Selepas dari itu, apakah karena dia sudah ada di istana dia langsung jadi raja? Enggak juga, enggak dikasih posisi apa-apa. Bahkan ketika dia mengalahkan Goliat, dia cuma dikasih jabatan sebagai satu komandan regu lah gitu, saudara. Komandan regu dari satu pasukan. Ya. Sampai akhirnya di mana Daud terus dipromosikan oleh Tuhan, dia mulai diangkat menjadi panglima. Tapi apa? Daud nggak komplain. Daud nggak bilang, "Loh Tuhan, Samuel kan bukan ini waktu itu rencananya. Bukan ini yang kau bilang akan dikasih ke saya. Kau bilang kan jadi raja. Kenapa kau cuma jadi komandan regu? Kenapa cuma jadi panglima?" Daud nggak pernah sekalipun menyinggung tentang jabatannya sebagai seorang raja. Bahkan saudara tahu, sampai Saul mati, Daud nggak langsung jadi raja. Berapa lama? 7 tahun, saudara. Dia cuma hanya sebagai penguasa atas Yehuda. Siapa yang gantikan? Anak dari Saul. Singkat cerita, ketika Daud akhirnya betul-betul jadi raja, saudara, ada hal yang luar biasa. Hati yang berserah, mudah untuk mengampuni. Kalau saya lihat, paling enggak ada 2 hal yang menunjukkan kebesaran hati dari seorang Daud. Sebab itu dia disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, waktu Saul mati, Daud berduka luar biasa. Saudara tahu, dari pasal 16 sampai pasal 31, itu cuma cerita bagaimana Saul kejar-kejar Daud mau dibunuh, saudara. Tetapi apa? Untuk orang yang sudah mau bunuh dia, ketika Saul mati, Daud sangat berduka. Dia panggil seluruh orang-orang dekatnya untuk sama-sama berduka atas kematian Saul. Bahkan saudara tahu, ya kalau orang sekarang bilang bukan kaleng-kaleng gitu saudara, sedihnya. Apa saudara? Ada seorang Amalek, ternyata waktu Saul matinya Saul saudara tahu, dia minta dibunuh sama tentaranya gak ada yang mau bunuh dia, akhirnya dia taruh sendiri tombak pedang, dan dia jatuhkan dirinya, saudara. Pertanyaannya apa Saul langsung mati? Ternyata enggak, saudara. Saul enggak langsung mati. Dia kenapa lakukan itu? Karena dia enggak mau katanya. Nanti orang Filistin mengolok-olok dia, membunuh dia, dan bangga gitu loh karena udah bunuh Saul. Sehingga dia bunuh diri sendiri. Karena apa? Pasukannya dan anaknya sudah mati, saudara. Tinggal dia sendiri. Akhirnya dia jatuhkan dirinya. Tapi ternyata dia enggak langsung mati. Ada salah seorang Amalek, saudara. Dia bilang, tolong, udah sekarat, dia udah tahu, nggak mungkin hidup lagi, tetapi nggak mati juga gitu loh, yang jadi masalah. Ya, tolong bunuh saya. Akhirnya orang Amalek itu udah tahu, ya udahlah, dia tahu ini Saul, raja. Dia nggak berani sebetulnya bunuh, tapi dia pikir nih dibiarin juga nggak akan hidup. Akhirnya dibunuh sama orang Amalek itu. Dan orang itulah yang akhirnya sampaikan ke Daud tentang kematian Saul. Saudara tahu, itu orang diapain sama Daud? Daud bilang, pasukan penggal ini orang. Sebab ada tertulis, jangan sampai ada yang mengusik orang yang aku urapi. Daud tahu, walaupun Saul ini orang yang buruk, tetapi dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tetap berpegang kepada firman Tuhan, sehingga orang itu dibunuh. Dan yang kedua adalah kematian dari Panglima Abner, panglima dari Saul. Ini juga orang yang termasuk mengejar-ngejar Daud. Apa saudara? Abner mati. Dan di situ pun Daud berduka. Daud ini orang yang mudah untuk mengampuni. Dia lupain semua apa yang menyakitkan dalam kehidupannya. Sebab itu dia disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kesempatan harus bersama dengan pertobatan. Sehingga menghancurkan setiap hambatan untuk kita maju dalam rencana Allah.
Daud pernah jatuh, Daud pernah berdosa, bukan dosa yang main-main. Tetapi apa? Dia lakukan pertobatan. Tadi kebalikan dari Saul. Saul berapa kali ditegur, tetapi dia cuman bertobat, cuman minta ampun begitu aja. Dikasih kesempatan, akhirnya dia gagal lagi. Tetapi Daud, dia tahu kesempatan yang kedua itu hal yang paling berharga. Jadi waktu dia mau ambil kesempatan yang berikutnya, dia sungguh-sungguh. Dia tahu, untuk ngambil kesempatan ini, saya harus selesaikan dulu masalah yang ada di belakang saya. Supaya tidak ada yang menghambat saya untuk maju dalam rencana Allah. Baik saudara, ini firman Tuhan yang bisa saya bagi buat setiap kita hari ini. Saya percaya rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita itu luar biasa dan besar. Berapa banyak saudara yang kembali mengingat apa yang Tuhan sudah sampaikan atas kehidupanmu. Apa yang sudah pernah Tuhan nyatakan atas kehidupan setiap kita. Mari pegang itu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini dalam kehidupan setiap kita, kita lebih berserah sama Tuhan. Kita lebih berharap sama Tuhan. Sekali lagi, seberapa besar penyerahan diri kita kepada Tuhan, sebesar itu pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan atas kehidupan setiap kita. Sebab itu mari datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk supaya kita dilayakkan kembali untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari ingat di tahun paradigma yang baru ini, jangan pakai apa yang manusia inginkan. Tuhan sedang membukakan jalan-jalan yang baru dalam hidup setiap kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan akal budi kita, bukan dengan semua pengalaman-pengalaman kita. Tetapi mari Tuhan mau bekerja atas kehidupan setiap kita dengan apa yang Tuhan inginkan. Lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi berserah kepada Tuhan. Mari jika kau gagal hari ini, mungkin kita masih menggunakan kekuatan kita. Seperti yang minggu lalu kita dengar, kita pikir semua baik-baik aja, tetapi kita lupa ternyata Tuhan jauh tertinggal di belakang. Mari pastikan hari ini Tuhan beserta dengan hidupmu. Saya percaya kematian Tuhan menunjukkan betapa serius apa yang menjadi masalah dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ada hal yang harus dibereskan sehingga dia harus mengorbankan darahnya buat hidup kita. Sebab itu mari hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga.
1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Untuk kami ada di tempat ini untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan, untuk meninggikan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami ya Bapa. Umat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lawat Tuhan, Engkau tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, maupun umat-Mu yang beribadah lewat Zoom, lewat online ya Tuhan. Engkau berkati, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang putus pengharapan Engkau berikan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami terus mau bersandar, kami terus mau berserah, kami terus mau berharap hanya kepada Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ketaatan itu ada dalam kehidupan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa memberkati buat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Worship leader, pemain musik Tuhan, multimedia Tuhan, penyambut jemaat Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pakai terus mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Pengurapan yang daripada-Mu turun atas hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Engkau berkati Pak Bernard Tuhan. Engkau pakai terus hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau memberkati rumah tangganya Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaannya. Terlebih kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berkati Indonesia Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan keamanan ya Tuhan, Engkau berikan kesejahteraan, Engkau berikan kedamaian buat bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden ya Tuhan, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berikan hikmat-Mu buat pemimpin-pemimpin kami. Sehingga apa yang diputuskan Tuhan sungguh-sungguh bersumber daripada-Mu. Engkau berikan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kota di mana kami ada, kota Makassar Tuhan, Engkau berkati Tuhan kota kami. Tuhan juga berikan kesejahteraan bagi kota kami, keamanan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau pakai gereja-Mu GBMCC Tuhan menjadi alat-Mu untuk menuai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa memberkati untuk Bapak-Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Nyiko Nyoto Raharjo bersama dengan 4 wakilnya, Bapak Pendeta Budi Sastra Karayon kami, Bapak Pendeta Ishak Moses Gembala kami di tempat ini. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pagar perlindungan-Mu ajaib buat mereka, buat keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan bagi nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Moses yang ada di luar kota saat ini Tuhan, Engkau sertai mereka sekeluarga Tuhan.
untuk perjalanan pulang mereka ke kota ini Tuhan Kau sertai. Tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus dan cinta dari Allah Bapa senantiasa menjadi bagian kita, orang-orang yang mengasihi-Nya, sekali mengikuti Yesus sampai akhir hidup, tetap mengikuti Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.